Halo, saya Dr. Lady Sirait, mahasiswa Indonesia pertama setelah 18 generasi beasiswa Young Leaders Program dari MEX, jurusan Master of Healthcare Administration di Universitas Nagoya, Jepang. Saya akan berbagi kepada kalian semua bagaimana rasanya menempuh pendidikan di Jepang selama 1 tahun. Yuk, ikuti terus cerita saya dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share ya. Selamat menikmati! Kali ini, saya akan menceritakan field trip atau karya wisata pertama yang kami lakukan sebagai mahasiswa generasi ke-18 WLP Healthcare Administration di Nagoya Daigaku atau Universitas Nagoya, Jepang. Kami akan mengunjungi kota Hiroshima, kota yang dijatuhi bom atom tanggal 6 Agustus tahun 1945 oleh tentara Amerika Serikat. Kami berangkat dari asrama bersama-sama pagi-pagi sekali dengan subway karena harus berkumpul di stasiun Nagoya pukul 7.30. Untuk menuju kota Hiroshima dari Nagoya, kami menggunakan Shinkansen atau kereta cepat yang bernama Nozomi. Pukul 7.51 dan tiba di stasiun kota Hiroshima pukul 10:01. Atau kira-kira waktu tempuh perjalanan kami ialah 2 jam 10 menit. Sampainya di stasiun, kami sudah disambut oleh Ibu Unezaki. Beliau merupakan salah satu tour guide terakreditasi di kota Hiroshima yang selama beberapa tahun ini setia menemani mahasiswa WLP untuk mengelilingi kota Hiroshima. Setelah bertemu dan diberi penjelasan singkat, kami pun bergerak menuju Hiroshima Peace Memorial Park and Museum dengan bis. Sepanjang perjalanan menuju museum, Ibu Unezaki bercerita tentang kota Hiroshima. Beliau merupakan salah satu penduduk asli yang lahir dan besar di kota Hiroshima. Akhirnya kami sampai di Hiroshima Peace Memorial Park and Museum. Destinasi pertama ialah museum. Ternyata selain kami, banyak sekali anak sekolah yang berkunjung ke museum ini. Ibu Unezaki menjelaskan secara singkat bagian luar museum yang baru saja dibuka kembali 2 tahun lalu setelah renovasi. Dan setelah itu, kami dipersilakan masuk ke museum. Untuk pencegahan penyakit di masa pandemi ini, tidak lupa petugas memeriksa suhu tubuh kami sebelum memasuki museum. Bangunan museum ini terdiri dari 3 lantai, dan semua pameran difokuskan di lantai 3 museum. Kami pun bergegas menaiki eskalator dan tiba di pameran pertama, yaitu kota Hiroshima sebelum bom atom. Sebelum jatuhnya bom atom, Hiroshima merupakan salah satu kota terkenal di Jepang yang terletak di pulau utama Jepang, yaitu Pulau Honshu. Ketika dimulainya era Showa, penduduk kota Hiroshima mencapai 200.000 orang, dan kota ini merupakan pusat ekonomi dan politik di wilayah Chogoku. Kota Hiroshima juga memiliki banyak institusi pendidikan dan menjadi salah satu dari kota militer terbaik di Jepang. Kebanyakan penduduk Hiroshima merupakan personel militer dan pekerja dari Korea serta Taiwan yang merupakan koloni Jepang pada saat itu. Tanggal 6 Agustus 1945 pukul 8.15 pagi waktu setempat, pesawat Amerika Serikat yang disebut Enola Gay menjatuhkan bom atom yang disebut Little Boy di atas kota Hiroshima. Sekitar 140.000 orang tewas hingga akhir tahun 1945. 70.000 orang meninggal di tempat, 10.000 orang meninggal setelah beberapa waktu, dan sekitar 60.000 orang penyintas meninggal akibat efek radiasi bom atom. Titik pusat jatuhnya bom atom berada sangat dekat dengan museum ini, dan bom atom tersebut memiliki radius destruktif seluas 1,6 km. Di museum ini kita melihat secara langsung dampak bom atom dari benda-benda peninggalan korban yang dipamerkan.
mengingatkan kita sebuah kejadian yang sangat kejam dan membuat dunia berharap bahwa tidak ada lagi Hiroshima lainnya. Rekaman foto kondisi kota Hiroshima sesaat setelah jatuhnya bom atom sangat menyayat hati. Pakaian yang compang-camping, kulit yang terbakar dari para korban yang masih hidup, mengingatkan kita akan kejamnya kejadian ini. Banyak anak-anak yang menjadi korban, foto-foto, pakaian-pakaian, serta harapan-harapan penyintas pun ditampilkan di museum ini. Harapan akan masa depan yang cerah yang tidak dapat mereka raih akibat bom atom. Setelah perjalanan singkat di dalam museum, kami pun diberikan materi kuliah mengenai dampak radiasi terhadap tubuh manusia oleh Prof. Hamajima, mulai dari sindrom radiasi akut, leukemia, hingga jenis kanker lainnya. Setelah wisata museum, kami pun mengunjungi Hiroshima Peace Memorial Park, yaitu taman yang didedikasikan sebagai simbol kedamaian dan tempat berdoa untuk para korban bom atom Hiroshima. Kubah bom merupakan reruntuhan bangunan yang sebelumnya digunakan sebagai tempat pameran dan promosi industri kota Hiroshima. Gedung ini terletak sangat dekat dengan titik utama jatuhnya bom atom dan sebagian dari gedung ini masih bertahan yang dapat kita lihat sampai saat ini. Selain itu, ada juga Children's Peace Monument, merupakan monumen yang didedikasikan sebagai kenangan dari para anak-anak yang menjadi korban bom atom. Patung di monumen ini merupakan kisah nyata dari Sasaki Sadako yang meninggal akibat dampak radiasi bom atom, yang terkenal dengan keinginannya untuk membuat 1000 origami bangau sebelum hari kematiannya. Namun, ia hanya mampu menyelesaikan 644 origami bangau. Dan saat ini, setiap anak yang mengunjungi monumen ini membuat 1 buah origami bangau untuk mengingat dan mendoakan Sadako. Ada tulisan di monumen ini yang sangat menyentuh, yaitu "This is our cry, this is our prayer, peace in the world." Ini adalah tangis kami, ini adalah doa kami, damai di dunia. Setelah lelah berkeliling, saatnya beristirahat dan makan serta menutup perjalanan kami di kota Hiroshima. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Terima kasih.